Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn. Arti hadirmu, energi untuk April 2022. Ya, untuk yang sedang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Capricorn, apa kabar? Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Sebelum kita lihat arti hadir kamu, kita akan lihat kalau dia bisa speak the truth, bicara jujur. Dia mau ngomong apa sama kamu? Yang terdengar speak up dia di telinga kamu itu apa? Oke, Capricorn. Darling angels, please clarify the truth dari pasangan Capricorn. Untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus di reading arti hadirmu, energi untuk April 2022. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Capricorn, ada 3 deck dan 1 bottom of the deck, oke? Ini deck pertama, and ini deck kedua, ini deck ketiga, deck bottom of the deck. I want to tell you how I feel. Aku ingin bilang ke kamu apa yang aku rasain. Apa yang dia rasain? Kayaknya lagi apa sih bahasanya tuh, kayak pengen muntah, ngomongin semua hal tuh dia pengen kasih tahu ke kamu. Bad or good feelings yang dia rasain sama kamu. Oke, so siap-siap Capricorn. Siap-siap terima muntahan dia. Dia mau muntah hal yang positif or negatif tentang kamu. Kamu harus siap-siap. So ini deck pertama kamu. Deck pertama dia untuk kamu. I'm starting to understand our connection. Aku belajar untuk memahami koneksi kita. Dia lagi ngerasa-rasa. Ya, kalau kita ambil di negatif energinya, mungkin dia ngerasa kayaknya gue nggak cocok deh sama lu. Nah, mungkin ada rasa kayak gitu yang pengen dia kasih tahu apa yang dia rasain. Kayaknya kita nggak match deh. Kayaknya kita nggak pernah sejalan gitu loh. Kayaknya kita banyak beda deh. Nah, ini kayak ada situasi ragu ya dalam diri dia. Tapi kalau positifnya mungkin dia nyaman sama kamu, dia pengen terusin hubungan dia sama kamu. So, nanti kita lihat apakah bad or good feelings dari dia. Karena di sini ada deck kedua dia untuk kamu. I regret lying to you. So di sini tentang penyesalan karena dia sudah berbohong sama kamu. Aku menyesal sudah bohongin kamu, gitulah di sini. So bisa tentang hubungan yang sudah dingin, kemudian dia mencoba bertahan. And then setelah dia bertahan, mungkin ada godaan, gangguan dari luar. Mungkin ada yang mengajak dia untuk bersama atau flirting di sini dari pihak dia pada orang lain. Bisa jadi. So di sini ada penyesalan dia, udah bohongin kamu. Kayak dia nyesel karena nggak setia sama kamu.
Itu bisa kayak gitu. Kalau tentang tripartite relation. Ataupun penyesalan yang lain. Mungkin dia careless sama kamu sehingga dia sibuk dengan yang lain. Tripartite relation bisa tentang pekerjaan atau family. Nggak harus tentang punya orang lain seperti romance begitu, nggak harus ya. Tapi di sini kayak seperti kayak gini. I'm starting to understand our connection and then I regret lying to you. Itu kayak dia sempat hilang dari hubungan ini, kayak ngerasa nggak punya spirit passion lagi dengan hubungan dia sama kamu sih. Kayak udah ada masa dimana dia hilang rasa sama kamu, and then mungkin dia go away, flirting sih, dan akhirnya dia nyesel gitu keluar dari hubungan. Even di sini nggak ada statement untuk berpisah sih. Kayaknya sih gitu dari energi dia, karena di sini I want to tell you how I feel. Dia pengen ngomong ke kamu apa yang dia rasain. So ya, mungkin dia sempat hilang dari hubungan dia sama kamu, ghosting begitu, and then dia mencoba dengan orang lain, ternyata tidak nyaman, tidak senyaman atau tidak serasa getaran cinta dia atau rasa attractionnya dengan kamu itu rasanya beda dengan yang lain, dan dia nggak ketemu passionnya yang kuat dengan orang lain, so dia menyesal dan dia pengen balik ke kamu sih, kayak gitu ya, kayak someone losing and then come back again begitu. Dia kayak nyesel gitu dengan apa yang sudah dia lakukan. Oke, dan di sini ada I will wait for a sign from you. Aku akan menunggu tanda dari kamu. So try to move back, move forward. So seperti unfinished business di sini. Tadinya dia begitu kuat untuk ngelepasin kamu, tapi setelah dia mencoba selangkah demi selangkah untuk jauh pergi tinggalkan kamu, itu kayak penyesalan begitu sih. Ya rasanya sih kayak gitu dari energi dia. Bisa vice versa. Ini general reading. Oke, darling. So kita lihat, kita translate lagi di energi 78 deck. My darling angels, please clarify untuk Capricorn. Okay. Untuk yang belum like, subscribe, or comment, or whatever, mau apa aja silahkan ya. Thank you untuk supportnya, terima kasih banyak. Capricorn. My darling angels, energi Capricorn, arti hadir untuk April 2022. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, Capricorn. Seperti biasa ada tiga baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu, and then ada bottom of the deck. Karena kita melihat dua sisi, bisa vice versa. Oke, ini deck baris pertama broken heart ya. Kamu ngerasa kamu nggak dicintai. Oke, slow but sure, kamu tinggalin rasa cinta kamu, tapi akhirnya kamu stuck. Kamu tetap tunggu dia. Oke, I see. So, sepertinya kamu tahu, I don't know, kayak April ini banyak yang lebih peka ya. Mungkin situasi orang, masa bulan puasa ya. Kalau orang puasa itu kan lebih peka gitu, lebih sensitif gitu. Apalagi kalau udah puasa, makannya juga pas buka puasa itu makan sayur. Wah, itu lebih peka lagi, karena ya benar-benar pembersihan diri begitu untuk tubuh ya, fisik. Oke. So itu dia, ini decknya kamu baris pertama, deck kedua baris kedua ini energinya dia, Six of Swords. Oke. Ya, dia stuck, King of Swords. Marriage di sini bisa beda keyakinan, beda tentang pandangan spiritual. Ada banyak orang yang berbeda,
even mereka satu keyakinan, tapi ada pendewasaan diri yang berbeda, beda dari kita ya, nggak sama. And then arti hadir kamu di sini, Ace of Wheels, the Magician, Two of Wands, wait and see. Oke. Di sini juga ada perang ego. Oke, sama-sama keras. Oke. Bottom of the deck. Oh, seven of Cups. Kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu, and then kamu coba cari pilihan lain, mulai cari-cari yang lain. Apa kayak cari cadangan, ban serep begitu. Untuk ya kalau dia pergi tinggalin kamu, ya udah gitu. Jadi kamu nggak galau-galau amat. So stok cadangan di sini. Pilihan lain. Bisa tentang kamu tenggelam dengan pekerjaan kamu karena kamu udah nggak mau terlalu fokus dengan hubungan asmara. Buat kamu, it's not worth it to fight for. Jadi lebih enak kerja, jelas hasilnya, jelas outcome-nya. See? Kamu ngerasa pilihan lain lebih better. Bisa tentang pekerjaan, karena Three of Pentacles ini kayak ngelihat sesuatu yang berhasil aja. Jadi kalau asmara, aduh kayaknya payah, chaos, udahlah kerja jelas ada outcome-nya, ada penghasilannya, jelas akan ada pemasukan yang lebih kalau bekerja lebih keras lagi di sini. Sih, kamu memilih untuk tenggelam dengan pekerjaan kamu. High Priestess, kamu bisa dealing dengan Pisces di sini, seperti kayak High Priestess energy, your intuition moves so fast, deep inside you. Kamu ngerasa kayak kamu ngikutin intuisi kamu ngalir gitu, and then disitulah saat kamu benar-benar ngerasain sebenarnya yang harusnya kamu lakukan. Disitulah kamu broken heart. See, ini meaningnya sangat deep sekali ya. Nih, ketika intuisi kita mengalir gitu ya dengan apa yang kita rasain, tuh kita ngerasain sebenarnya kamu tuh cinta sama dia. See, intuisi kita bisa menyadarkan tentang apa yang kita rasain dan orang lain rasain. Oke. So ketika kamu ngerasain apa yang kamu rasain, intuisi kamu ngarahin kamu, ini loh Capricorn, ini yang kamu rasain, kamu cinta sama dia. And then ketika kamu ngerasain apa yang dia rasain sama kamu, seperti kamu ngerasa dia akan tinggalin kamu, disinilah kamu ngerasa dia nggak cinta sama kamu. See, broken heart di sini. See, inilah apa ya, amazingnya feelings kita tuh, koneksi kita, intuisi kita tuh benar-benar dia punya power itu di luar daya logik saintik yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. See, mengalir gitu. Kamu tahu kamu cinta sama dia. See, you know that feelings. And then ketika kamu lihat lagi ke arah dia, oh my God, dia udah jauh ninggalin kamu. Dia nggak cinta sama kamu. Dia tinggalin kamu di sini. I see. So yeah, so deep your feeling. It's broken heart. See, hubungan yang on off, masuk keluar, tapi sangat passionate di sini. Deep sekali, tapi ya putus nyambung. Ini seperti hubungan karma, bermain dengan ego di sini sih. Ya rasa kesabaran seperti lenyap dari muka bumi di dunia kamu, dan dia seperti lenyap begitu. Dan big ego di sini ya, big ego. Kamu bisa dealing dengan Sagittarius, and then kamu ngerasa ada kekurangan dalam diri kamu yang perlu kamu perbaiki, Capricorn. Knight of Wands itu adalah energi tentang passion seseorang yang begitu meledak ya di momen awal,
tapi cepat sekali surut ketika ada pressure atau tekanan. See, Knight of Wands. Ketika di awal itu mulai dengan menggebu-gebu begitu, and then ketika ada challenge atau dituntut untuk sabar, dituntut untuk bertahan, ada challenge yang kuat dari hubungan kamu sama dia, berbenturan dengan ego masing-masing, itu kamu mudah sekali menyerah, tinggalkan hubungan. So kalau kamu dengan gaya kamu, style kamu untuk menjalani hubungan seperti Knight of Wands di sini, kamu nggak akan pernah ketemu orang yang benar-benar akan menikah dengan kamu. Karena kamu ketika ada challenge, kamu cepat sekali menyerah. Kamu cepat sekali untuk melepaskan hubungan. Sementara challenge untuk satu hubungan adalah membuat hubungan lebih bertumbuh. Itu seperti pupuk yang dikasih dosisnya. Sedikit demi sedikit ditambah lagi dosisnya agar hubungan kamu dan dia bertumbuh. Si challenge-nya akan step by step meningkat, menguji kesabaran, menguji ego. Oke. Agar kalian bisa saling kenal satu dengan yang lain. Oke, tapi di sini ketika ada tekanan, kamu selalu keluar, selalu menyerah, and then kamu nggak akan merit kalau kayak gitu. Kalaupun kamu udah merit, kamu akan berhenti pada momen rasa yang kamu rasain bahwa pasangan kamu nggak mencintai kamu. Padahal ini adalah challenge untuk kalian berdua selesaikan. Tentang bagaimana treatment pasangan. Ini ada treatment komunikasi yang tidak berjalan baik di sini. Energinya cukup tidak stabil dari pihak dia. Dia sangat komunikatif. Sering banget speak up, dari pihak kamu sangat datar begitu, minim ekspresi. So akhirnya miscommunication. Oke. So kamu bisa dealing dengan Pisces, Sagittarius, Taurus, Aquarius. Taurus di sini, energi Taurus cukup mendominasi, bisa energi saja. Oke. So kamu ngerasa dia nggak mencintai kamu, ngerasa this is a broken heart, Three of Swords. See this. Kamu ngerasa kayak dia nggak cinta sama kamu benar-benar begitu. Kamu ngerasa gak cuma kamu, ada yang lain selain kamu. Ketika kamu rasain dengan intuisi kamu, semakin kamu yakin bahwa bukan cuma kamu aja, pasti ada yang lain. Oke, karena kamu ngelihat dia yakin banget tinggalin kamu. Six of Swords di sini energi dia. Oke. And then di sini kamu ngerasa bahwa kalau gitu, kalau dia nggak cinta sama aku, ya udah aku tinggalin aja dia. Tapi dengan kesedihan kamu di sini. Six of Cups tidak benar-benar pergi. Dia terpaksa pergi karena dia ngerasa nggak dicintai di sini. So kamu ngerasa nggak dicintai, jadinya kamu ngerasa bahwa ya sudahlah, gak usah berjuang. Nah itu, kamu terlalu rapuh, terlalu cepat menyerah dengan situasi yang tidak seperti ekspektasi kamu, dan kamu langsung menyerah. Dan di perjalanan kamu untuk tinggalkan dia, untuk tidak mencintai dia lagi, supaya kamu tidak terlalu terluka, tidak terlalu sakit, ketika momen nanti dia akan tinggalkan kamu stuck. Kamu fokus dengan bekerja, tenggelam dengan pekerjaan kamu, tapi kamu stuck. Posisi kamu tetap menunggu dia untuk bicara sama kamu. Oke. Capricorn. Kamu memilih untuk tenggelam dengan pekerjaan kamu. Dan di situasi itu kamu berharap akan move on, tapi no. Kamu stuck, kamu berharap dia kembali sama kamu. Oke. So kamu broken heart dan kamu stuck.
So kita lihat energi dia. Dia sedang berpikir untuk meninggalkan kamu, yes. Dia sedang berpikir untuk meninggalkan kamu. See, Six of Swords. Dia sedang berpikir. Baik buruknya ketika dia harus melepaskan kamu. And then dia sudah berada berseberangan dengan kamu. King of Swords di sini dia berpikir bahwa apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk mungkin plan A menyelamatkan hubungan, mungkin plan B ya let go, berpisah dengan baik. Oke, berakhir dengan cara baik-baik gitu loh, dia mikir yang kayak gitu. We can be friends. Even kita nggak bersama, kita bisa jadi sahabat, jadi teman. Itu dia sudah mulai mengeluarkan ucapan-ucapan yang menurut dia kita harus berpisah baik-baik. Karena King of Swords di sini dia memikirkan semua hal di sini dengan bagaimana cara menyelesaikan hubungan dengan cara yang adil di sini, dengan cara yang benar. And then seperti dia bersiap untuk untuk mengakhiri, kalau yang sudah menikah untuk mengakhiri hubungan, ya kita berpisah baik-baik. Nah itu dia bahasa dia. And then mungkin dia berdoa, dan ketika dia berdoa dia semakin kritis untuk melihat hubungan ini kalau mau diselesaikan dengan cara baik-baik. Kita punya hidup yang akan berjalan, so kita punya pilihan lain ketika kita berpisah daripada kita bersama tapi saling menyakiti. Mulai banyak pikiran-pikiran yang bagaimana caranya berpisah dengan cara yang baik-baik di sini. Six of Swords, King of Swords, energi dari The Hierophant, berpisah dengan cara baik-baik tanpa ada pertikaian, keributan setelahnya. King of Swords, The Hierophant, tentang seorang yang berpikir dengan nilai-nilai kebaikan, morality di sini, religius di sini. Dia berpikir bagaimana nanti harus berpisah baik-baik dengan cara-cara yang positif, dengan morality. Tapi namanya perpisahan selalu menimbulkan luka, you know that. So kalau kamu tanya, apakah dia mencintai kamu? Dia mencintai kamu. Ada permintaan dia yang tidak kamu penuhi. Dan ini sangat krusial. Kalau yang belum menikah, dia minta ini untuk bisa menikah. Traditional relationship. Kalau yang sudah menikah, dia ingin kamu tinggalkan seseorang yang menjadi pilihan lain kamu, yang sudah kamu jalani hubungan, yang selalu kamu bolak-balik dengan orang tersebut. So ini kalau yang sudah menikah, ini tentang tripartite relation. Bisa tentang kamu terlalu sibuk bekerja and then kamu lupa tentang bagaimana merawat hubungan. Bisa tentang benar-benar relation, love, tripartite relation, someone cheating. So kalau yang belum menikah, dia minta untuk legalitas pernikahan, terutama tentang traditional relationship. So kamu tanya apa dia mencintai kamu? Ya, tapi dia mencintai kamu dengan keinginan dia, ekspektasi dia bahwa kamu akan bertindak serius, lebih serius dan bertindak dengan serius. Knight of Wands di sini, kamu kalau ada tekanan kamu tinggalin hubungan, terkesan kamu pemberi harapan palsu, terkesan kamu tidak mau berjuang ketika ada masalah di sini, terkesan kamu lari dari masalah di sini, terkesan kamu tidak tegas dengan tindakan kamu. I know. So dia mencintai kamu. Kalau tidak, dia tidak ingin serius sama kamu. Dia tidak ingin kamu bertindak serius. Kalau dia nggak cinta sama kamu, biarin aja, ngalir aja. Mau kemana kek, hubungan kita bodo amat. Tapi dia ingin ada kepastian, keseriusan dalam hubungan, si komitmen, kesetiaan, loyalty di sini. So
Dia memandang hubungan ini benar-benar sakral. I know that the Hierophant energy di sini tentang nilai-nilai morality, kesakralan hubungan, sesuai dengan religius. So kalau sudah menikah jangan lagi pergi cari yang lain. Kalau sudah bersama bagaimana kita menikah? Jangan sampai kita bersama tanpa menikah, Dia sangat serius di sini. King of Swords, the Hierophant, seseorang yang sangat serius dalam hidup ini dengan tegas, bersikap serius. Oke. Tidak bisa main-main, tidak bisa rapuh. Kamu tidak bisa, sikap kamu harus tegas, nggak bisa terlihat rapuh begitu. Oke. No drama. King of Swords, the Hierophant energy. No drama. Kalau kamu nggak mau sama aku, kamu nggak mau nikah sama aku, bye. Aku cari yang lain, pilihan lain. I leave you. Di sini Six of Swords. Kalau kamu punya orang lain atau kamu nggak care sama pasangan kamu nggak jadikan dia prioritas, dia akan bilang, kamu mau pilih pekerjaan kamu atau orang lain, saya akan tinggalin kamu. Dia sangat tegas. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat tegas bersikap. Oke. So dia mencintai kamu dengan ketegasan dia. Oke. Arti hadir kamu, komitmen di sini. Dia sangat serius dengan hubungan dia sama kamu, memulai awal baru dengan kamu, bersama-sama. So dia sangat serius. The Magician manifest apapun yang dia rasa perlu untuk ada tindakan tegas dengan serius. The Magician do everything, anything di sini untuk tujuan dia. So ini big ego. Kamu punya ego yang keras, dia punya ego yang keras. Akhirnya dunia kalian di sini mendung, berkabut, tidak jelas. Kamu dengan jalan kamu, dia dengan jalan kamu, my way or highway di sini. So sepertinya ini sedang di-challenge tentang bagaimana dua belah pihak bisa menurunkan egonya. Two of Wands di sini. Oke. Kalau tidak bisa turunkan ego, hubungan ini berakhir. Kamu akan berakhir dengan broken heart. Dia akan berusaha untuk move on dari kamu, Tapi kalau nanya dua-duanya saling mencintai, iya. Tapi dengan dramanya masing-masing, drama ego di sini. Oke, kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, ya kamu sangat berarti. Dia mau ngelakuin apapun asal bisa komitmen sama kamu, menikah sama kamu. No drama Capricorn. Anything. Dia mau lakuin apapun untuk kamu. The Magician di sini. So kamu dealing dengan seseorang yang very, very serious. Gak bisa dibecandain. Oke. Terutama untuk hal yang serius. Traditional relation di sini gak bisa dibecandain, gak bisa di PHP-in. Tegas banget di sini. Makanya di sini dia bilang, I'm starting to understanding our connection. Nih. Dia lagi mikir memahami koneksi kamu sama dia ini maunya apa. Dia maunya nikah. Kalau kamu nggak mau, kamu tinggalin dia. Silahkan. Dipersilahkan. Dia lagi berusaha ngerasain apa yang dia inginkan dari hubungan kamu sama dia, yaitu pernikahan di sini. So dia sangat-sangat serius. I regret lying to you di sini ya. Dia punya pilihan lain ya. Dia punya pilihan lain. Kalau kamu main-main, dia punya pilihan lain. Tapi ketika dia terkoneksi dengan pilihan lain itu, kayak ngerasa passionnya tuh berbeda, getarannya tuh berbeda sama kamu. Dia lebih ngerasa lebih kuat attractionnya sama kamu.
So makanya dia menyesal. Walaupun dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain, even itu just for friends, to knowing each other, and then dia tetap bersama dengan kamu. Dia tetap ngerasa bahwa koneksi dia sama kamu yang paling kuat di sini. Oke, dan di sini ada I will wait for a sign from you. Dia akan menunggu tanda dari kamu. Apa tandanya? Kamu serius nggak sama dia? Itu aja. Kamu serius nggak untuk hubungan kamu sama dia? Karena di sini I want to tell you how I feel. Aku akan kasih tahu apa yang aku rasain. Ya, dia merasa bahwa dia sangat terkoneksi kuat dengan kamu. Dia selalu mikirin kamu. Dia selalu doain kamu supaya kamu lebih berani ngambil keputusan, supaya kamu lebih tegas bersikap. Dia selalu doain kamu. Si King of Swords, the Hierophant, sosok yang berdoa bicara begitu dengan Sang Pencipta tentang unek-unek dia yang ada di pikiran dia. Tentang bagaimana dia sangat komitmen setia untuk menjalani hubungan di sisa hidupnya dengan kamu. Tentang bagaimana dia akan melakukan apapun untuk bisa bersama dengan kamu. So kamu sangat berarti untuk dia. Itulah yang dia rasain. I want to tell you how I feel. Di sini. Oke. Ya. So, jadilah serius. Lebih serius. Beranilah bersikap tegas. Untuk nunjukin bahwa kamu serius. Oke. So, ini ada saran untuk Capricorn. And then ini bisa vice versa, and then tidak resonate untuk semua. And then ini hanya saran. Oke, saya tidak bisa nasihati orang. Saya bukan siapa-siapa. Oke, kita mulai. Metallic Angels, please clarify energi untuk Capricorn, arti hadir untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Please clarify, please clarify. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus, April 2022. Okay, thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Oh, have you asked your angel for help with this? Ini ketakutan kamu, ngambil keputusan ya. Your angel want to help you with this situation. However, they require you permission before they can intervene in your free will choice. Kita diberi kebebasan, kehendak bebas, free will oleh the universe untuk menentukan langkah kita. But di sini the universe juga menciptakan angel atau para malaikat. And then ketika kita turun ke bumi, kita dibantu atau dijaga oleh malaikat pelindung kita atau guardian angel kita yang akan membantu kita, supporting system untuk perjalanan spiritual kita di bumi ini. So, perbedaan antara malaikat dari energi tertinggi dan malaikat dari energi terendah. Kalau malaikat dari energi tertinggi, kita harus mempersilahkan mereka untuk intervensi hidup kita. Mereka tidak seperti pencuri begitu yang datang masuk aja dalam hidup kita tanpa izin. Kita yang harus mengizinkan mereka masuk dalam hidup kita. Berbeda dengan dark angel atau malaikat kegelapan. Ya, dark angel itu nempel-nempel aja, nggak minta izin, nempel-nempel di tubuh kita. Akhirnya membuat hidup kita, suasana kehidupan kita, suasana kebatinan kita jadi terpuruk. Membawa kita pada energi negatif tanpa izin kita, seperti pencuri. Tapi kalau energi tertinggi, para malaikat dari energi positif, kita harus mengundang mereka dalam hidup kita, minta pertolongan, doa dan izin dari the universe agar mereka membantu kita. See. So di sini kamu punya fear tentang bagaimana kamu merasa tidak berdaya, tidak mampu untuk menjalani pernikahan dengan komitmen. Itu cuma ketakutan kamu. So, kamu bisa mengundang guardian angel kamu
atau divine guidance kamu, even misalnya dari keyakinan kamu tidak meyakini adanya guardian angel or angel di sini, kamu bisa minta tolong pada divine guidance kamu untuk bisa menunjukkan ke kamu, memberanikan diri untuk ngambil keputusan tanpa ketakutan yang menekan kamu dan membatalkan kebahagiaan kamu. Karena di sini ketika intuisi kita bergerak dengan cukup sensitif, harus kita pahami ketika intuisi kita bergerak dengan sangat sensitif, itu artinya kita sedang terkoneksi oleh energi-energi yang dekat dengan kita. Kalau kita punya energi positif, artinya kita terkoneksi dengan positif energi, yaitu malaikat dari energi tertinggi. Tapi kalau kita punya energi negatif, kita terkoneksi dengan dark angel di sini. Oke, di sini. Oke. Dark angel, mereka cuma buat kekacauan, memberi ketakutan untuk kita supaya terbatalkan semua kebahagiaan kita. So kamu bisa minta tolong pada guardian angel kamu untuk memberanikan diri kamu untuk bersikap tegas. Apa yang ingin kamu kejar dalam kehidupan kamu, supaya kamu tidak mudah menyerah. Oke, mudah-mudahan paham ya. And then bottom of the deck sudah 36. Law of attraction, relationship and activities that you once enjoy are now changing as you become more sensitive and aware of energy. So, lebih peka, lebih sensitif. Undanglah energi positif atau malaikat tertinggi untuk menuntun langkah kamu. Karena sangat peka ya, jadi bisa ngerasain. Oke, kita lihat lagi ini dari Oracle Wisdom untuk Capricorn, hati hadir. Energi untuk April 2022. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Oh, Cosmic Heart, Cosmic Christ. Okay, it's about love, compassion, loyalty, kindness. God. Sih kayak kamu lagi peka banget Capricorn. Kamu lagi peka. Mungkin kamu dealing dengan soulmate kamu. Kamu tahu banget dia akan tinggalin kamu. Kamu lagi peka banget. So, ya, minta divine guidance kamu untuk menuntun kamu ke arah keputusan hidup kamu yang membuat kamu bisa ngambil keputusan untuk membahagiakan kamu di masa depan, bukan membatalkan kebahagiaan kamu di masa depan. Okay, bottom of the deck, third ray of creativity intelligence. Bebaskan diri kamu dari ketakutan. Di sini seseorang yang hidupnya penuh dengan ketakutan, dunianya sangat gersang, kering, kerontang, tidak berdaya di sini. Tapi ketika kamu merdeka dari ketakutan kamu, kita semua punya ketakutan, tapi jangan sampai ketakutan ini membatalkan kebahagiaan kita. Kita punya ketakutan hanya untuk membuat kita lebih peka membedakan energi positif dan negatif dalam hidup kita. Ya, kita butuh ketakutan dalam hidup kita. Tapi bukan sampai ketakutan ini mempengaruhi keputusan kita. Ketika kamu berhasil keluar dari ketakutan kamu, terbang bebas di sini, kamu akan menerima kebahagiaan kamu. So, jangan mudah menyerah. Itu aja sebenarnya kuncinya. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.